Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dan memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kembali di pertemuan ketiga dalam mempelajari kitab Mutabaat Hifdzul Quran wa Murajaatih. Bagaimana metode dalam menghafalkan Al-Quran dan bagaimana metode merojaahnya, yang dimana kitab ini ditulis di Makassar di Masjid Jannatul Firdaus oleh Syekh Bilal Hafizahullah Ta'ala. Syekh Bilal ini salah satu ahli qiraah ya, yang dia dari negeri Yaman. Beliau masih berumur 12 tahun sudah mengimami manusia 30 juz hingga hari ini. Dan beliau Masya Allah memiliki suara yang sangat merdu dan hafalan yang mungkin, sebagaimana antum dengar ya. Antum sudah lihat semuanya kan secara langsung, alhamdulillah. Nah, ini beliau ini kurang lebih 3 tahun sudah di Makassar, kurang lebih. Alhamdulillah. Awal dari dibuatnya JF masih dibawa, beliau di situlah mulai. Dan beliau ini orangnya sangat tawadhu. Nah, beliau mengingatkan kepada kita bahwa menghafal Al-Quran ini diantara amalan yang agung. Dia diantara tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ayat Allah ada Qur'aniyah, itu yang tertulis di Al-Quran, ada kauniyah yang terlihat. Bagaimana langit ditinggikan, bumi didatarkan, termasuk para penghafal Al-Quran. Coba lihat, mereka tertanam di dada-dadanya Al-Quran. Itu mukjizat Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini sungguh dimudahkan untuk dihafalkan, diamalkan, didakwakan sebagai pemberi peringatan. Kemudian ahli Quran itu apa? Dia akan membaca Al-Quran, kemudian akan naik derajatnya di dunia dan di alam barzakh di akhirat. Di dunia, coba antum lihat ahli Quran. Dalam imam sholat, dia yang terdepan. Dalam ketika mau dikubur, tidak ada lagi tempat kecuali di situ, dia yang didahulukan. Dalam memenuhi kepemimpinan, dia terlebih awal. Dalam keputusan ada permasalahan, ada sengketa, dia yang berhak berbicara. Itulah ahli Quran. Kemudian ahli Quran ini dia termasuk amalan yang setiap kita membacanya akan dibalas oleh para malaikat. Kita baca, kita hafalkan, kita amalkan, kita pelajari, kita dakwakan, kita akan bersama dengan para malaikat yang dimuliakan. Kemudian ahli Quran ini akan menjadi juga pemberi syafaat. Ya, pemberi syafaat di hari kiamat. Kemudian tapi ini semuanya kalau kita apa? Ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah. Ahli Quran juga setiap bacaannya satu hurufnya satu kebaikan. Satu kebaikan diganjar 10 kebaikan, satu hurufnya. Dan Nabi katakan, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Ya. Kemudian sebagaimana juga ini yang kita masuk di dalamnya. Di halaman 7 ya. Kita sudah halaman 7 ya. Halaman 9. Ini yudur, oh ya sudah. Ini sudah juga. Yang diberikan mahkota ya. Dia memberikan mahkota kepada orang tuanya. Kemudian apa lagi? Dia adalah keluarga Allah, orang khususnya Allah. Kemudian Al-Quran ini juga menjadi penejuk hati. Jadi kalau lagi sedih, mungkin ada mendengar kabar dari keluarga yang kurang bagus, antum sedih, pergi mengaji saja. Ya, insya Allah antum akan tenang. Ada masalah, pergi mengaji. Apalagi mengajinya di dalam sholat lebih dahsyat.
Nabi kalau ada perkara, beliau langsung sholat. Perkara yang mana? Ini. Kemudian kita juga sudah dijelaskan oleh Syekh tentang bahwasanya dalam mempelajari Al-Quran ada 3 tingkatan. Ada orang yang tidak tahu membacanya, diajar membaca. Ada juga orang yang sudah menghafal tapi belum sempurna. Ada juga orang yang sudah sempurna. Kalau belum sempurna bagaimana? Kalau dia sudah sempurna bagaimana? Nah, kita juga sudah diingatkan oleh Syekh bahwasanya hendaknya apa? Dibaca dulu sampai nyaman, baru dihafal. Kalau sudah, maka barulah di situ. Harus dipanaskan dulu. Nah, kemudian Syekh ingatkan lagi, ya, bahwasanya hendaknya ada apa? Tahyiyah. Tahyiyah apa itu? Di halaman 9. Kata beliau, at-tahyiyatu wa tashmalu, tahyiyah itu meliputi an-niyah. Yang pertama niat yang bagus. Jadi kalau mau supaya semangat harus punya niat dulu, niat yang kuat. Niat yang kuat. Niat yang kuat untuk apa? Mendapatkan itu tadi semuanya keutamaan. Wa aqdul azmi ala hifzil miqdari ma wa istihdaru fadlu hifzil Qur'anil Karim wa thawabuh. Yaitu dia memiliki aqdul azmi, akad atau tekad yang kuat untuk menghafal Al-Quran apa? Sesuai kadar kemampuannya. Jadi dia harus punya, misalnya dia mau memulai apa dulu? Oh, tarik kain 1 halaman. Pokoknya tidak mujak keluar masjid kalau tidak sampai 1 halaman. Itu namanya apa? Tekad yang kuat. Dia hukum dirinya kalau memain kokak hendak keluar biar sampai nasar di masjid terus, Pak. Kan tidak ada larangan kok dari ibadah zuhur sampai asar di masjid boleh? Boleh. Kalau mau tidur-tidur di masjid boleh. Yang jelas intinya apa? Antum manfaatkan. Yang saya tidak inginkan kalau antum lalai. Ya. Jadi harus ada tekad yang kuat dan menghadirkan keutamaan menghafal Al-Quran tadi, keutamanya, balasannya apa? Supaya kuat kita kata, kalau tak tambah 1 ayat hafalanku ini tak tambah derajat, bisa gak berikan 5 kota miku. Itu semua itu yang mendorong untuk kita apa? Menghafal Al-Quran. Wa minat tahiyati, dan diantaranya juga at-tahiyah ini at-taharatul kamilah, seseorang bersuci secara sempurna. Jadi jangan ada yang membaca Al-Quran tidak sudah berwudu. Saya tadi ini baru berwudu juga kembali. Walaupun saya tidak pernah batal wudu saya. Usahakan itu Al-Quran jangan pernah berhadas. Pokoknya buang angin kencing langsung berwudu. Itu Al-Quran. Itu orang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuhafizul wudu illa al-mu'min." Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang mukmin. Nabi tidak pernah, Nabi membenci mengingat Allah dan dia tidak dalam keadaan suci. Sampai dia berhubungan badan saja sama istrinya, Nabi itu berwudu dulu baru tidur. Tetap dalam keadaan suci. Ya. Fa innaha ada alit ta'zim kalamillah. Karena kalau seseorang berwudu, dia apa? Sebagai panggilan untuk mengagungkan Allah. Wa kadzali hudu'i nafs. Begitu juga memberikan ketenangan pada jiwa. Orang kalau dingin-dingin enak rasanya tidak? Enak ya. Orang kalau kayak padel biasa mana-mana, kalau tidak basah badan resah, Ustaz. Coba kalau sudah berwudu orang saja kalau kepanasan puasa sudah berwudu bagaimana? Dingin-dingin. Itulah yang saya selalu tekankan, menghafal itu bukan hanya dingin badan, harus juga dingin hati, harus dingin pikiran. Makanya saya anukan, biasa ada rumah-rumah pondok, anak-anak ya disuruh pergi pasar, disuruh pergi memasak, disuruh kerja taman apa, memang bagus pendidikan karakter. Tapi kalau bisa dilayani para penghafal Al-Quran, terima bersih, cukup dia fokus menghafal, itu jauh lebih utama. Itu jauh lebih utama karena menghafal Al-Quran butuh kefokusan.
Butuh keputusan. Tidak boleh orang terlalu capek. Kalau capek baru menghafal Al-Quran, biar antum baca 3 hari 3 malam. Biar antum baca di situ 3 hari 3 malam. Kalau pikirannya antum di rumah, jangan pikir masuk. Dan antum tidak boleh pulang kalau tidak selesai. Masih ada 2 lembar. Target kita masih bisa, masih ada hari besok, hari lusa. Ya. Jadi kalau besok, sudah bisa hari apa? Besok. Rabu. Masih ada 2 hari. Pas hari Kamis, Imam. Kejar ki 1 halaman besok, 1 halaman lagi besoknya. 1 lembar besok, 1 lembar lagi besok. Jadi bisa 1 lembar 1 hari dapat. Subuh 1 halaman, maghrib 1 halaman, Ba'da Isya langsung meroja. Dapat. Saya pada subuh itu 1 halaman 15 menit, setengah jam dapat. Padahal saya orang paling lemah hafalan. Tapi kalau antum lakukan dengan azam, tekad, tanya diri tak, kau jiwa, tidak bisa aku keluar masjid kalau tidak mau balikin 1 halaman. Lawan bicara itu diri tak. Yang kayak merojanya 30 menit, makan kuenya 1 jam. Nice, bagaimana mau masuk? Sini gila, baru bina baca 1 kali baca, 2 kali baca, 3 kali baca. Napa sih bagi tena, napa sih bagi sen. Bagaimana caranya sampai 6 itu 6:30. Lebih banyak bicara-bicaraan duduk-duduk. Bagaimana caranya bisa? Ya, ini. Yang kedua, kata penulis, ikhtiyaru makanun ba'idun minal mulhiyati wal mashgulat. Seseorang memilih, memilih makan tempat ba'idun minal mulhiyat, jauh dari hal-hal yang melalaikan. Ya, termasuk kalau banyak makanan termasuk melalaikan. Hal-hal yang melalaikan wal mashgulat, hal-hal yang menyibukkan. Ini saya bilang, kalau antum mau menghafal sibuk dengan urusan ini urusan itu, sulit. Hal-hal yang melalaikan, ada handphone, makanya kita tidak bolehkan handphone. Baru menghafal, lihat lagi, ting, mana caranya? Ya, sambil menghafal kitab di depan ada biskuit nanti napa lagu sulit kalau menghafal tidak. Ya, sulit. Ustaz, supaya fokus kita lapar kita, makan dulu. Ya, makan dulu. Tapi kalau di depan kue, apalagi pizza, apalagi martabak, baru mau menghafal, tidak mungkin. Fokus mau menghafal, apalagi busuk martabak. Misalnya. Kalau kekenyangan juga sulit. Makanya itu paling enak. Kalau orang mau menghafal pada saat badan segar, makanya itu subuh sama maghrib. Kenapa saya pilih waktu itu? Itu salah satu yang dipilih oleh Syekh Mukhtar bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syankiti. Kalau mau waktu-waktu fresh, baru bangun tidur. Kenapa waktu maghrib saya pilih? Karena antum sudah tidur siang, kemudian antum mandi, sore sholat asar, itu waktu dingin. Kan antum sudah mandi. Kalau orang sudah mandi, lebih segar pikiran tidak? Lebih segar pikiran. Antum ke masjid pergi menghafal waktu maghrib sampai isya, enak sekali di situ meroja. Makanya waktu subuh kejar menghafal, waktu maghrib meroja. Kalau saya dulu itu pribadi, 1 halaman subuh, 1 halaman asar, maghrib langsung meroja jadinya 1 lembar. Begitu waktu di pondok. Jadi 1 halaman saja subuh, 1 halaman ba'da asar, kemudian langsung di meroja 1 lembar ini. Ataukah setengah halaman subuh, setengah halaman ba'da asar. Saya di Riyadhus Sunnah kemarin begitu. Anak-anak itu 1 halaman 1 hari. Ya, setengah halaman subuh, setengah halaman ba'da asar, maghrib 1 halaman. Langsung dia setorkan. Alhamdulillah, kalau antum serius dapat. Ya. Nah ini. Jadi harus memilih tempat yang jauh dari tempat yang melalaikan, yang menyibukkan. Wala syakka annal masjidah afdal makanan wa abrak mauqi'. Dan tidak ada keraguan, kata Syekh, bahwasanya masjid tempat terafdal,
dan tempat terberkah. Kalau antum mau menghafal baru di pasar, kira-kira bagaimana? Ada suara musik, ada suara 2000, sabun, sayur. Kira-kira bagaimana? Ya, beda. Dengan di masjid tenang, orang-orang mengaji, masya Allah. Apalagi di Madinah ya, di Madinah orang ibadah. Makanya itu di Madinah wajar ya, anak-anak seperti antum itu saya pernah duduk di Madinah. Saya kira besar memang orang-orang Arab. Saya kira sudah tua. Karena ya seperti ke Bapak Neverus muka-muka. Ternyata masih 14 tahun umurnya. Saya tanya, dia besar tinggi. Nah kalau tinggi kak, nah kalau bagus badannya. Masih 14, saya tanya. Kenapa mungkin sekali ini merojaah? Dan saya tanya, tak berapa merojaah sudah apa? Dan sudah selesai palanya. Berapa satu hari merojaah? 5 juz. 5 juz itu katanya kalau malas-malas. Allahu Akbar. Itu orang Arab. Wajar kalau Allah berkahi. Ya kalau untuk makan saja di Madinah, setiap pagi sore, nasi roster, air zam-zam, semua pintu ada. Mau kau dingin, mau kau biasa. Kurma itu di pintu-pintu. Tas satu-satu dos antum tinggal ambil. Mau sumbang. Allah. Berkah sekali. Kita belajar, kita yang dikasih uang. Kita belajar begini sama Syekh, bentar pulang. Kasih tak 20 real, tak 50 real. Bilang berapa? 20 real itu 80 ribu. Kalau 50 real 200 ribu. Kasih. Ya. Apalagi kalau antum bawakan kopi. Saya dulu saya itu suka minum kopi. Kopi tapal apa jikuan bikin. Biasa aku bawa termos kulkas. Jadi sana itu jarang yang manis-manis begini. Kopinya itu dia hambar. Jadi kalau ada begini hal-hal lain, saya suka. Padahal itu kopi tas 1000 di kapal api. Sama susu saya. Memang aji saya kan minum kopi kapal saya bawa ke sana. Berapa gantung itu 10 gantung. Nah ini. Jadi cari tempat terbaik masjid. Tempat terbaik masjid. Tempat terberkah. Kalau kurang dosa di tempat itu lebih mudah. Di antara juga enak tempat menghafal seperti di tempat-tempat air terjun. Ya seperti kisahnya Nabi Daud. Tempat-tempat yang tinggi. Kalau saya pribadi tempat tinggi. Ya, kalau saya dulu menghafal itu kalau malam ini kan tidak ada orang di kampus nekat di lantai 5. Apalagi kalau mau ujian. Itu kalau kita mau ujian langsung tasbih 1 juz. Nah itu di situ makin menghafal pelajaran biasa bulughul maram. Nah di situ saya biasa naik di tempat tingginya Unismu paling atas lantai 17 kah. Pergi lihat langit. Saya suka menghafal kalau langit. Biasa saya dulu kalau waktu masih di Baju Lupa ke pantai. Di pantai beli makan makanan, beli minuman sama istri. Di situ menghafal kalau mau ke ujian. Begitu saya metodenya. Kalau saya sekarang di sini itu jarang, biasa ke Malino, biasa ke hotel. Itu cari tempat yang nyaman. Biaya diri tak. Kalau saya lebih suka biasa di 99 Kuba di masjidnya menghadap ke pantai. Mantap, nyaman. Cari tempat yang nyaman. Kata Nabi liqauli sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Sebagaimana hadis Nabi, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah Allah, di masjid dari masjid Allah. Mereka senantiasa membaca Al-Quran, kitab Allah. Mereka mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun padanya ketenangan. Nah ini kalau bagus, turun ketenangan. Kalau kita mengaji turun ketenangan, nah itu tandanya diterima dan dibersamai malaikat. Karena malaikat itu tidak turun kecuali mendatangkan ketenangan. Malaikat rahmat ya, adapun malaikat azab ya naik. Dan diliputi oleh rahmat. Dan dia akan dinaungi oleh para malaikat. Fathu artinya ini sayapnya ini malaikat seperti kita selimuti.
ya, sehingga kita merasakan ketenangan. Dan kita disebut di sisi Allah. Nah, ini. Jadi siapa yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, Allah juga ingat dia. Makanya kata Allah, "Udzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Ingat aku akan mengingatmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi zira'at." Siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, saya akan mendekat kepadanya sehasta. Ini dia. Jadi semakin kita suka mengingat Allah, Allah juga semakin mengingat kita. Bayangkan kalau Allah ingat kita. Ada diminta, nak kasih kita. Ada masalah tak, nak kasih keluar kita. Ada keinginan tak, nak beri kita. Ada bahaya tak, nak lindungi kita. Kenapa? Karena nak lihat kita terus, nak ingat kita terus. Ya. Ini hadisnya diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala yaqdu ahadukum ilal masjid?" Tidakkah salah seorang kalian berpagi-pagi ke masjid, faya'lamu aw yaqra'u ayatain min kitabillah, untuk mempelajari atau membaca 2 ayat saja dari kitab Allah. Di mana ini? Di pagi-pagi. Kodak. Ini makanya saya kenapa tempatkan di pagi. Ya. Supaya antum dapat keutamaan ini. Apa kata Nabi? Khairul lahu min naqatain. Siapa yang membaca 2 ayat di pagi hari itu lebih baik daripada 2 ekor unta. Bayangkan. Bagaimana kalau antum baca 1 halaman? 2 ayat itu lebih baik daripada 2 ekor unta. Tahu 1 ekor unta berapa harganya? 40 juta. Jadi kalau 2 ekor unta berapa? 80 juta. Antum baca 2 ayat, mengalahkan seseorang mendapatkan uang 80 juta. Makanya seandainya itu pahala diperlihatkan berbentuk fisik, tidak ada orang bekerja fokus ke orang. Cuma itulah fungsinya keimanan. Wa salasun khairum min salasin. 3 ayat lebih bagus daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairum min arba'in. 4 ayat lebih bagus daripada 4 ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan di setiap jumlahnya 1 ekor unta. Artinya 10 ayat berarti sama dengan 10 ekor unta. Kalau 10 ekor unta kali 40 juta berapa? 400 juta. Ini. Makanya jangan tinggalkan Al-Quran. Besar sekali. Ini hadisnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an dalam riwayat Muslim. Fa inna manazil al-qalb wa hiya as-sam' wal basar wal lisan mahfuzun fil masjid. Kenapa? Karena jendela-jendela. Nafida itu jendela. Manafis tempatnya. Artinya jendela-jendela. Hati itu di mana? Ini jendela, ini hati, ada jendelanya. Mana jendelanya ini hati? Telinga. Pandangan. Apalagi? Lisan. Dari mana ini masuk ke hati? Dari mata kan? Kalau mata melihat, di mana tembusnya? Hati. Mulut bicara, dari mana ketembusnya? Hati. Telinga mendengar, dari masuk ke mana? Hati. Makanya ini manfaatkan. 3. Lihat itu Al-Quran, dengar Al-Quran, baca Al-Quran, nanti dia masuk sendiri ke hati. Kalau antum lihat akhwat, dengar akhwat, bicara akhwat, masuk ke mana? Siapa di dalam hati? Tidak ada. Akhwat. Karena antum lihat akhwat, dengar akhwat, bicara akhwat. Antum lihat warna pink, bicara pink, dengar warna pink. Masuk pink. Nah itu. Ini nih jendela ini semuanya. Apa yang antum dengar, apa yang antum lihat, apa yang antum ucapkan, itu yang masuk ke dalam hati. Jadi kalau ada, makanya saya itu tidak terlalu menjaga ya dalam antum menghafal. Intinya apa? Saya mau lihat apa yang antum bisa hadapkan dari hatinya antum di sini. Kan intinya begitu, Ji. Saya tahu dari situ, Ji.
Siapa yang tidak bisa menyetor berarti ya. Itu intinya kan. Kenapa kau tidak bisa menyetor hari ini? Berarti telingamu, pandanganmu, mulutmu hari ini bukan Al-Quran. Ya, nah kita ini 7 tahun makin di pondok. Nyamu kok, biasa ada pondok pura-pura aja pegang Al-Quran. Mainan tak gitu kalau ada lewat pembina. Pegang Al-Quran. Dulu begitu tonjaki. Nyamu. Ada juga biasa kalau pas waktu menyetor masuk di WC. Ada juga kalau mau menyetor ya pura-pura sakit kepala. Ada juga kalau mau menyetor sakit mama. Sakit nuku. Nu ada meninggal nenek. Kamu mainan tas semua gitu. Kita ini itu bedanya kalau yang binaki orang awam cuma masuk dalam yayasan sama orang pondok memang. Ya. Nampak ji kalau antum malas, nampak ji saya tuh kuliah ji waktu olahraga. Siapa yang sakit sakit. Kan jelas ji. Ada orang sakit kaki nih, kalau main bola nggak bisa ke masjid. Kalau pas main bola nampak ji. Tuh, Imam ji ada orang begitu. Masya Allah. Ya, di prank ji begitu lah. Ini ya. Artinya saya pernah semisal dengan antum. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah. Nah, walaysa mahmudan al-hifzu bi wujudi ma yushkilul qalb. Maka tidak terpuji seseorang menghafal sedangkan hatinya sibuk. Hatinya sibuk apa? Mau makan, mau ketemu siapa, mau pergi apa. Tidak terpuji. Sekali lagi kalau mau menghafal, kosongkan hati, kosongkan pikiran, kosongkan pendengaran, kosongkan penglihatan, kosongkan mulut. Fokus dengan apa yang kau mau hafal. Wa yubaddidu dzin. Dia harus bagus-bagus itu pikiran tak. Fa inna syururi dhihni. Karena apa yang terlintas di pikirannya mimma yud'iful hizb wa yuakhir. Itulah yang melemahkan hafalannya, menjadikan dia lama menghafal. Kenapa? Hendak kosong hatinya, banyak nak pikir. Ya, ada orang menghafal di sini. Di sini menghafal surah Al-Jin, surah Rahman nak buka. Itu terus dia. Bisa? Bisa begitu. Masya Allah. Buktinya tidak tersetor. Kan begitu ji. Oke. Nah, kata penulis. Ya, sedikit lagi sampai sini saja. Sampai taskhin. Wal yajlis jalsatan thayyibah. Kalau mau menghafal, hendaknya dia duduk dengan duduk yang baik. Jangan sambil baring. Buktinya ada orang di sini, di mana kamu menghafal? Di rumah Ustaz. Kenapa? Bisa sambil baring. Ternyata naik tidur ki. Ya, waktu hari apa itu mau menghafal di sini, mau meroja di sini, kok jadi naik ngorok. Ya, sulit nah. Harus duduk dengan baik, fokus saja, duduk dengan baik saja. Ada kopi biasa tak tidur. Ya, bi ayastaqima zahrah. Hendaknya dia meluruskan punggungnya. Ini terbaiknya ya. Fa innal inhina'i yu'assiru alaih. Karena dia berdiri tegak itu memberikan pengaruh. Pengaruh apa? Semangat. Orang kalau baring-baring apa? Menunjukkan apa? Loyo-loyo. Tapi kalau duduk baik, tegak ini dia punya apa? Punggung. Walau ba'dahin. Walaupun setelah beberapa saat. Ini ya. Jadi intinya apa di sini? Perhatikan apa? Inti pelajaran yang diinginkan oleh saya satu, niat. Harus ada tekad bilang saya mau hafal ini. Sudah itu apa? Bersuci ke. Supaya itu menunjukkan kita mengagungkan apa yang kita apa? Mau dapatkan. Kemudian setelah itu memilih tempat yang enak.
yang tidak ribu, yang tidak melalaikan, ya. Nah, ini tempat yang nyaman, di mana Ki suka menghafal. Misalnya kalau di situ Ki seringi masuk hafalan tas itu ke situ Ki. Cari Ki, kalau dengan bersandar enak di situ Ki. Ada memang begitu ya. Kalau saya dulu itu suka Kak di mimbar-mimbar. Di mimbar Ki selalu masuk hafalanku. Ya, saya di mimbar Kak, ada teman dia sukanya itu masuk ke hafalan. Kalau dia anak Ki, di tian-tian nak begini kepalanya. Ada juga orang begitu. Ya, ada orang dapat tuntun-tuntunnya. Ada saya teman saya dapat tuntun kepala. Memang ada orang begitu ya. Dia kayak kalau menghafal gitu ya. Begitu memang. Nah, batu ini. Ada orang begitu. Memang aneh-aneh itu di pondok ya. Ada juga orang di dalam sarung. Ya. Ada begitu. Siapa yang pernah di pondok lihat begitu? Kita apa di mana kita? Hah? Ada memang. Ada orang suka kalau gelap Ki menghafal. Ada orang suka kalau di atas tempat duduk Ki. Ada orang suka kalau ya masing-masing nak cari kenyamanan tak yang jelasnya bagaimana kita di situ semangat. Makanya saya tidak terlalu tekankan harus Ki duduk begini. Itu memang salah satu metode juga, duduk begini, duduk bundar. Itu di Madinah itu yang dipakai. Karena ini tadi, tapi ini yang paling terbaik. Duduk dengan tegak, ya. Kemudian apa? Dia duduk dengan tegak, dia luruskan apa? Punggungnya. Kemudian apa? Dia lakukan apa? Di tempat yang tidak melalaikan. Paling utama masjid. Kemudian kata beliau, ikhtiyaru afdalul awqat. Memilih waktu yang terbaik. Wala syakka anna abrakal awqat al-bukur. Dan tidak ada keraguan bahwasanya waktu yang paling berkah adalah al-bukur, yaitu di pagi hari. Ya, setelah sholat subuh. Tapi lebih cepat dari subuh lebih bagus. Kata teman-teman yang biasa ya. Bahkan jam-jam 3, jam 4 itu lebih nyaman katanya. Intinya semakin pagi semakin bagus. Kalau Nabi kita lihat itu di jam-jam 1 malam, setengah 2 malam, jam 2 malam. Utsman bin Affan juga begitu. Jadi Utsman itu Mbak Daisah cepat tidur. Ya, tapi apa? Cepat bangun jam 11. Nah, tancap itu sampai subuh. Imam Ahmad juga demikian. Imam Ahmad terkadang wudunya sholat isya itu dia pakai sholat subuh. Imam Ahmad itu menghafal 1 juta hadis. Berapa hadis dia hafal? 1 juta hadis. Tahu 1 juta? Tahu Jaki? 1 hadis, 2 hadis, 10 hadis, 100 hadis. 1 juta hadis. Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Maka waktu yang paling baik adalah di pagi hari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan atas umatku di pagi-pagi hari. Nabi langsung doakan. Kalau Nabi berdoa diijabah? Dijabah, tidak mungkin. Ini diriwayatkan oleh Sakhar Al-Ghamidi di dalam Musnad Imam Ahmad, disahihkan oleh Syalbani. Setelahnya, wa yambagil al-istimraru 'ala al-waqt al-mukhtar li yu'allif al-qalb li hifzi fi waqti dzatih. Hendaknya segoyaknya dia istimrar, senantiasa, ala waqtil mukhtar, di atas waktu yang telah dia pilih. Misalnya setiap subuh, setiap pada maghrib, begitu. Supaya apa? Liyu'allifal qalb, agar hatinya itu menjadi lembut. Hatinya nak tahu, oh kalau pada subuh ini disuruh kita menghafal. Itu dibiasakan. Oh pada maghrib ini. Lihifsi bi waqti dzati, agar dia apa? Menjadi lembut di setiap waktunya untuk menghafal. Tahu mi, oh pada subuh ini menghafal. Jadi itu artinya cocok mi. Seseorang kalau suka pakai motor metik, hari-hari nak pakai itu, pakai motor itu terus nak pakai, kira-kira nak kuasai? Kalau pakai motor yang lain,
Yang mana lebih nak kuasai, motor yang sering nak pakai atau motor yang baru nak pakai? Yang sering nak pakai. Kenapa? Begitu juga. Kalau sering dipakai itu waktu, itu jiwa, itu hati akan terbiasa. Berbeda kalau cari waktu lain lagi. Hari ini besok asar, hari ini besok pagi, hari ini besok siang. Tidak terbiasa ki. Ya. Jadi waktu itu ibarat kendaraan ki. Ini dipilih. Terakhir, akhiran kata Syekh, yahsunu qabla an-naum qira'atu ma yuradu hifsu. Ya, baik juga sebelum tidur dia membaca apa yang dia mau hafal. Misalnya, besok pagi imam 2 lembar terakhir toh. Kalau sebelum tidur dia baca dulu. Baca sampai tidur. Jangan gosip malam-malam sebelum tidur. Akhirnya pagi apa yang gosip lagi. Karena malam-malam bicara yang bicara warna pink, warna orange, warna hijau. Subuh-subuh warna pink, warna orange, warna hijau sih. Tapi kalau malam-malam sebelum tidur yang bicara apa? Saya kudu sufa'u minan nasi. Subuh-subuh saya kudu sufa'u minan nasi. Ini nih kata saya, ini nasihatnya saya, bukan saya yang singgung, saya sendiri nih yang singgung. Padahal saya bilang tidak pernah ke sini kan? Yeah. Tapi nak tahu kita, enak mana bisa ini? Karena pernah rasakan. Baca ki dulu sebelum tidur apa yang mau diapain. Ini diamalkannya, diamalkan ikhwan. Ya, saya juga begitu jika mau ceramah. Saya kalau saya sekarang ini kebanyakan menulis buku, menyusun buku, kemudian persiapan ceramah. Ya, dalam waktu dekat semoga Allah mudahkan. Saya sementara dekati juga imamnya Mukultum di sini. Dulunya di sini dan alhamdulillah sudah disingkat di sini. Tapi sepertinya lebih bagus di sini. Saya akan nanti kajikan mungkin tentang tazkiyatun nafs atau apa di sini di masjid dekat ini. Doakan saya semoga masuk dakwah di sini. Saya taklim subuh 3 kali mungkin dalam sepekan. 7 menit, 9 menit. Begitu dulu saya waktu di Antang. 3 masjid yang saya tempati, berpindah-pindah. Ini ya. Jadi ditanya saja kalau mau disikan kajian kultum saja. 7 menit mestinya nanti bilang nanti Ustaz isi. Kalau ada yang ini. Fa inna dzalika yuhayyi'un nafs lil hifz. Karena dengan dia membaca sebelum tidur itu memberikan kenyamanan pada jiwanya untuk menghafal. Panas memang dari tadi malam. Kemudian at-taskhin. Apa itu taskhin? Memanaskan. Wal qasdu qabla syuru'i fil hifz. Maksudnya sebelum dia memulai menghafal an taqra'a bit tartil wa husnus saut ma tayassara minal Qur'an. Maksudnya taskhin itu memanaskan dirinya. Seseorang sebelum menghafal, seseorang membacanya secara tartil, memperbaiki suaranya. Jadi dia baca nyaman nih. Sesuai dengan apa yang dimudahkan dari dia dari Al-Qur'an. Liyatahayya al-qalb lil hifsi. Agar itu hatinya lebih apa? Nyaman. Ala apa miatina? Kan ada itu pernah antum merasakan begitu. Baca nyaman kan masukkan. Ada itu waktu-waktu begitu kalau kurang maksiat tak banyak mengaji tak dirasa itu. Jadi ada memang itu kalau pernah bagi semua menghafal kan alhamdulillah semua menghafal. Ada memang waktu-waktu kayak dibaca nyamannya masuk kan? Itu kenapa? Karena lama dibaca. Ya, karena kurang maksiat yang dilakukan. Tapi coba bedeng, baru-baru nu lewat di tempat ini, baru mau kok begitu, sulit. Pikiran nu di sana, bacaan nu di sini, sulit. Ya, walayatul waktu taskhin, tapi jangan dia memperpanjang waktu apa? Pokoknya napanaskan je terus, tidak fokus kina hafal. Akhirnya apa? Cuma meroja aja kan? Bukan menghafal. Innama yakfi bisitta
Au samania daqaid. Sesungguhnya cukup baginya 6 atau 8 menit. Jadi misalnya ini imam mau hafal 1 lembar. Baca dulu 1 halaman 6 sampai 8 menit. Baca ulang. Enak mi? Hafal mi. Jangan baca ulang setengah jam. Capek mi. Tidak bisa mi menghafal. 6 sampai 8 menit. Enak mi itu 6 sampai 8 menit kalau antum fokus. Ya. Yaqra'u imma ma hifzuhu ams. Caranya bisa juga kalau mau napanaskan itu supaya mudah menghafal, dia baca apa yang dia sudah hafalkan kemarin. Misalnya imam tadi nasetor 1 lembar. Subuh jangan langsung menghafal, tak bangka itu seperti di motor. Baru dikasih nyala langsung dibalap, dipakai balap. Bisa? Bisa tapi setengah mati. Coba panaskan ini dulu. Baru lari, lebih nyaman ini gas? Lebih nyaman. Sama gitu tadi, baca dulu yang sudah dihafal, panas mi, tambahi, gaskan mi. Jelas? Begitu caranya. Nah, jadi caranya hafal yang dihafal mi kemarin 1 lembar, baca dulu 6 sampai 8 menit. Biasa itu panas mi itu, baru masuk menghafal. Ya. Au ayatin yusahhilu alai istizkaruha, atau ayat-ayat yang dia mudah atasnya dia mengingat. Misalnya ada hafalannya mudah. Misalnya dia An-Naba yang kasih amma yatasaalun anin naba'il azim. Kan biasa kalau ayat-ayat dihafal itu lebih semangat kikat dibanding ayat-ayat baru yang mulia. Terakhir nih, Imam. Wa qiraatuha. Pergi lagi. Dan dia membacanya. Ya. Ini ya. Nanti insyaallah bagaimana caranya fokus, Ustaz. At-tarkis, at-tikrar, at-tarabit. Bagaimana caranya bisa fokus? Bagaimana caranya diulang? Bagaimana caranya diikat ayat 1 ke ayat 2? Nanti akan kita bahas insyaallah taala. Jadi inti pelajaran yang bisa kita petik di pertemuan kali ini apa? Yang pertama, bahwasanya metode pertama saya bilang, perbagusi dulu niat, tekad yang kuat. Kemudian bersuci, pilih tempat yang terbaik. Kemudian yang terbaik itu masjid. Kemudian ingat, 1 ayat itu lebih bagus daripada 1 ekor unta. Itu ingat. Kemudian hendaknya juga dia tidak menyibukkan hatinya. Maksudnya menyibukkan hatinya dari mana dia? Sembarang lihat, sembarang dengar, sembarang bicara. Akhirnya apa? Sibuk hatinya, sulit menghafal. Kemudian hendaknya dia duduk dengan baik, memilih tempat terafdal di pagi hari. Kemudian dia hendaknya apa? Istiqomah di situ. Setiap pagi, setiap subuh, setiap maghrib. Nah, ini sudah semua ini kita amalkan. Semua metode yang kita lakukan, alhamdulillah. Antum saya selalu ingatkan kan, cari tempat nyaman di waktu pagi. Ya. Ini. Kemudian dia apa? Sebelum tidur dia membaca. Saya biasa sebelum tidur kusuruh witir. Minimal ada bacaan Al-Quran. Paling enak itu kalau apa? Kita sebelum tidur di waktu sholat merojaah. Hafalan misalnya imam tadi. Dia hafalkan apa? Di lembaran ketiga terakhir dari juz 2. Itu dia pakai sholat. Mungkin sekali itu. Ya, tapi ini biasa kalau semangat. Kalau saya dulu itu cara merojaah saya di situ, di sholat. Saya merojaah setengah juz, 1 juz. Tapi jarang. Ya. Dulu ya masih bagus-bagus imam, mungkin sekarang menurun. Ya. Masya Allah. Itulah kita keimanan. Fajar ini itu juga kuat juga. Fajar ini itu biasa 1 juz, 2 juz di salat malamnya. Ya Masya Allah, itu gurunya Fairuz. Nah itu juga saya termotivasi. Beliau itu salat malamnya selalu 11 rakaat. Kalau saya 3, 1, 5, 11 ya, sekali setahun, sekali sebulan. Ya. Karena saya memang lebih fokus ke menulis dakwah. Karena memang saya lebih ahli di situ berbicara. Sehingga saya di situ mau berkontribusinya bukan di ahli ibadah tapi di ahli ilmunya. Bisa. Tergantung kita lihat apa yang bisa kita berikan kepada Islam.
Kalau kita banyak harta, kita berkontribusi dengan Islam dengan apa? Dengan harta. Kalau kita memiliki lisan yang jago bersilat, nah, kita dengan dakwah. Kalau kita memiliki kekuatan jago taekwondo, kita dengan jihad. Kalau kita bagus suara, kita dengan Al-Quran, dengan imam. Ya, jadi antum harus tahu apa yang antum bisa berikan untuk Islam. Kalau kita mudah menghafal, dimudahkan menghafal bagus suara, di situ fokus di situ. Berapa banyak kalau antum imam salat Jumat? Berapa banyak? 100 orang, 500 orang. Itulah 500 orang berbahagia dengan bacaannya antum. Ya, kalau kita banyak uang, kasih makan 100 orang, 1000 orang. Iya, itu yang kasih berbahagia orang. Jadi sekarang harus tahu diri. Apa kira-kira yang kau memberikan kepada Islam? Apa sih? Coba kira-kira. Kalau saya, alhamdulillah, saya sudah tahu. Saya itu didakwah. Ya, didakwah berkontribusi. Menjadi relawan. Tidak perhitungan dengan waktu, bantu apa saja, bisa kerja apa saja. Di situ saya. Makanya saya itu bergelut di relawan, mengajar, itu. Kalau ditafis, disuruh imam, tidak pernah mau. Ya. Biar nu gaji ke 1 kali imam 10 juta, mungkin saya imam sholat cuma tidak mau ya. Kenapa? Karena memang bukan saya di situ, tidak cocok saya berkontribusi. Dapat 10 juta sebentar cerita sama orang, dia bilang, nah, capek itu imam lebih. Tapi kalau yang imam, masya Allah suaranya baru, bagus suaranya itu. Kasih gitu juga ambilannya Ustaz. Kayak ini virus tadi. Alhamdulillah kemarin imam disenangi sama kepala desanya. Saya kan kemarin itu tidak ambil amplopnya karena buru-buru. Saya langsung pulang. Tapi kalau rezeki kita itu, kalau juga menjadi imam, jangan perhatikan amplop. Tidak usah menunggu amplop, pulang saja. Pokoknya itu yang kita mau berikan Islam. Kalau memang itu rezeki kita, pasti hadir. Saya kemarin, karena saya harus mengajar di Amcis 1:30, saya tidak ambil amplopnya, langsung pulang. Ada SMS-nya, berapa nomor rekening Ustaz? Memang kalau rezeki kita pasti kita dapat. Alhamdulillah dikirimkan. Ya amplopnya 200.000 karena namanya Masjid Kampung. Nah sekarang 250, dan kasih juga Pak Imam 50 Ustaz. Gitu. Makanya saya kasih tadi, mau kasih itu begitu. Ya, rezeki tidak kemana. Jadi tidak usah menjadikan tujuan. Ya, sekarang itu kita berpikir apa yang kau bisa berikan kepada Islam. Sekarang berpikir di situ berkontribusi. Ini yang bisa saya berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.